Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Hibana Rama. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis semester 2. Izinkan saya di sini menjawab pertanyaan dari Ibu Faizatun Hasanah pada tugas 1 materi kuliah logika. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Ada beberapa jenis yang mungkin saya akan sebutkan beberapa saja, dan saya akan jelaskan 3 macam term tersebut dengan beberapa contohnya. Jenis-jenis term yang pertama ada term bersahaja, term distributif, term non-distributif, term komposit, term singular, term general, term kolektif, term positif, term negatif, term privatif, dan banyak lainnya. Mari kita jelaskan 3 term yang dimaksud. Yang pertama ada term distributif. Term ini mencakup semua individu dalam suatu kategori secara menyeluruh tanpa pengecualian. Sifat atau karakteristik yang menyebutkan berlaku bagi seluruh anggota kelompok yang dirujuk oleh term tersebut. Contohnya, semua burung memiliki sayap. Contoh ini sesuai karena menunjukkan bahwa sifat memiliki sayap berlaku untuk seluruh burung tanpa ada pengecualian satupun. Yang kedua ada term non-distributif. Term yang hanya mencakup sebagian dari keseluruhan kelompok yang dirujuk. Sifat atau karakteristik yang disebutkan tidak berlaku untuk semua individu dalam kategori tersebut, melainkan hanya untuk sejumlah anggota tertentu. Contohnya, beberapa siswa menenangkan kompetisi. Ini mencerminkan bahwa hanya sebagian dari seluruh siswa yang mengikuti kompetisi berhasil menang, bukan seluruh siswa. Yang ketiga ada term kontraris. Term yang menunjukkan 2 hal yang bertentangan dalam suatu skala atau kategori tetapi masih memungkinkan adanya keadaan di antara keduanya. Kedua term kontraris tidak selalu mutlak berlawanan, melainkan memiliki derajat atau variasi yang bisa ditempatkan di antara keduanya. Contohnya, hari ini cuaca sangat dingin, berbeda dengan kemarin yang panas. Ini menggambarkan bahwa panas dan dingin adalah 2 keadaan yang bertentangan, tetapi masih memiliki kemungkinan kondisi di antara keduanya, seperti suhu yang hangat atau sejuk. Yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Bentuk sesat pikir logical fallacy itu apa? Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Kesalahan ini sering muncul dalam debat atau diskusi dan dapat mempengaruhi cara seseorang memahami suatu masalah. Logical fallacy dapat membuat argumen yang terdengar kuat, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan logika yang benar atau faktanya. Misalnya, seseorang menggunakan fase dilema, yaitu memaksakan pilihan seolah-olah hanya 2 opsi, padahal ada alternatif lain yang tidak dipertimbangkan. Untuk menghindari logical fallacy, seseorang perlu menerapkan pemikiran kritis dan selalu meriksa validalitas argumen yang digunakan. Beberapa cara efektif untuk menghindarinya adalah dengan pertama, memahami berbagai jenis logical fallacy. Yang pertama, kita harus memahami dulu jenis-jenis logical fallacy ini. Yang kedua, mengidentifikasi pola pikir yang menyesatkan. Jangan mau disesatkan oleh argumen yang tidak sesuai oleh fakta. Yang ketiga, serta selalu mendasarkan argumen pada fakta dan bukti yang kuat. Dengarkan argumennya, cek akankah fakta dan bukti itu benar akan tidak. Contoh-contoh logical fallacy. Yang pertama ada adat ad hominem. Menyerang pribadi lawan debat daripada membantah argumennya. Contoh, pendapatmu tentang ekonomi tidak valid karena kamu bukan ekonom. Yang kedua, straw man. Mengubah argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah agar lebih mudah diserang. Contoh, kamu bilang kita harus mengurangi anggaran militer. Jadi kamu ingin negara ini tidak punya pertahanan sama sekali. Yang ketiga, slippery slope. Mengklaim bahwa suatu tindakan kecil akan menyebabkan konsekuensi ekstrim tanpa bukti yang cukup. Contoh, jika dia membiarkan anak-anak bermain game, mereka akan kecanduan dan tidak akan pernah belajar. Padahal sebenarnya argumen ini belum tentu fakta. Memahami dan menghindari logical fallacy sangat penting untuk membangun argumen yang kuat dan rasional dalam diskusi akademik maupun kehidupan sehari-hari. Sekian dari jawaban saya, mohon maaf jika ada jawaban yang kurang dari perkataan saya atau pemahaman saya dalam membaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.